Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Papa berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari segala penyakit. Nah, anak-anak semua, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas teks eksposisi. Anak-anak semua pasti sudah pernah membahas apa itu teks eksposisi, bukan? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih jauh apa itu teks eksposisi. Aku berharap anak-anak semua tetap semangat, tetap giat belajar walaupun dalam keadaan daring, dan Tuhan memberkati. Salam SMP semangat, fraternitas. Anak-anak semua, pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas teks eksposisi. Anak-anak semua pasti sudah pernah mendengar apa itu teks eksposisi. Di SMP tentunya kan seperti itu. Nah, namun sebelum beranjak lebih jauh, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini apa seperti itu. Yaitu, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami hakikat dan ciri-ciri teks eksposisi dengan energik dan penuh semangat. Jadi, setelah mempelajari materi ini, kita akan memahami apa itu hakikat dari teks eksposisi, mulai dari pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan peta konsep atau sub-sub bagian yang akan kita pelajari di dalam teks eksposisi, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, unsur kebahasaan, dan tahap-tahap menulis teks eksposisi. Jadi dari yang 7 subbagian ini kita akan membagi menjadi 2 bagian, menjadi 2 pertemuan. Itu. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks eksposisi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas struktur, unsur-unsur, dan tahap-tahap teks eksposisi. Nah, langsung saja. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi penyampaian gagasan-gagasan berupa pemikiran si penulis tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi atau akurat seperti itu. Nah, di dalam teks eksposisi ini berisi suatu fakta atau data-data yang akurat, kemudian diiringi dengan gagasan-gagasan si penulis soal data-data akurat tersebut. Seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian tujuan teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan si pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi ini, si pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian yang dituliskan oleh si penulis, seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, singkat dan padat. Nah, dari suatu teks eksposisi membuat teks yang singkat dan padat. Kemudian, gaya informasi yang mengajak. Informasi yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bersifat mengajak agar si pembaca mempercayai
Semua gagasan-gagasan ini yang disampaikan kepada pembaca berdasarkan dari informasi atau data-data yang akurat yang disampaikan di awal. Kemudian penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ya jelas ya. Di mana data-data yang diangkat tersebut merupakan informasi-informasi atau pengetahuan yang akan dikembangkan oleh si penulis kepada pembaca. Selanjutnya tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca. Semua gagasan-gagasan yang diutarakan oleh penulis kepada pembaca tidaklah bersifat memaksakan untuk pembaca agar mengikuti atau sepaham dengan si penulis. Si pembaca dapat mengikuti atau tidak tergantung dari pembaca. Seperti itu. Kemudian penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat, di mana teks eksposisi tersebut berangkat dari sebuah data yang akurat, kemudian disertai dengan argumen-argumen yang bersifat menjelaskan data-data yang telah disampaikan di awal tersebut. Kemudian fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Fakta yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi pendukung di dalam argumen-argumen yang disampaikan oleh si penulis terhadap pembaca, memperkuat semua argumen-argumen yang disampaikan kepada penulis kepada pembaca. Selanjutnya, umumnya menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Jadi di dalam teks eksposisi tersebut memuat 5W tambah 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi, di mana ada 8 jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama itu eksposisi definisi, kemudian eksposisi proses, eksposisi analisis, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, eksposisi laporan atau berita, eksposisi klasifikasi, eksposisi pertentangan. Nah, di mana eksposisi definisi merupakan suatu paragraf eksposisi yang memaparkan suatu definisi tentang topik tertentu. Kemudian, eksposisi proses merupakan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu mulai dari awal hingga akhir. Kemudian, eksposisi analisis merupakan suatu paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dengan suatu gagasan utama menjadi beberapa sub bagian. Kemudian, melakukan pengembangan secara berurutan dari sub bagian yang dibuat tersebut. Kemudian selanjutnya, eksposisi ilustrasi merupakan teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dengan hal-hal tertentu. Nah, selanjutnya, eksposisi perbandingan merupakan eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lainnya. Kemudian eksposisi laporan atau berita merupakan paragraf eksposisi yang mengemukakan berita atau laporan dari suatu kejadian atau penelitian tertentu, seperti itu. Selanjutnya, teks eksposisi klasifikasi, yaitu satu paragraf yang mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan-golongan tertentu. Kemudian selanjutnya itu eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang pertentangan akan sesuatu hal dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi itulah ada 8
jenis-jenis dari teks eksposisi. Seperti tadi yang Bapak bicarakan, kita pertemuan kali ini membahas pengertian, tujuan, jenis-jenis dan ciri-ciri dari teks eksposisi.